Halo sobat semuanya, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojopahit Channel, Mojokerto. Nah sobat semuanya, di episode kita kali ini saya ingin mengajak kalian semuanya untuk mengenal dari salah satu dapur pusaka yang tergolong amat langka, yaitu dapur Balebang. Dan dapur ini sobat semuanya, ini adalah koleksi yang sudah lama sekali berada di Galeri Bumi Mojopahit. Nah, seperti apakah ricikannya dan apa sih filosofi dari keris Balebang itu? Untuk itu langsung saja kita akan review bersama. Nah, sobat semuanya, sebelum saya buka untuk kerisnya, saya di sini berterima kasih sekali kepada kalian semuanya, baik yang ada di dalam negeri ataupun yang ada di luar negeri, yang selalu setia menonton channel dari Bumi Mojopahit ini. Nah, sobat semuanya, ini adalah penampakan dari kerisnya. Kalau kalian amati di sini, sobat, ini memakai gaya ladrang Surakarta, lalu dia memakai deder atau handle bermotif putri kinurung. Nah, seperti ini. Dan dia kalau seperti ini sobat semuanya, ini namanya adalah selut. Nah, ini untuk koleksi ini sudah lama banget berada di Galeri Bumi Mojopahit. Karena apa? Karena ini juga salah satu dari keris-keris koleksi pribadi sebenarnya. Tapi untuk saat ini mungkin waktunya sudah ganti tuan, mungkin seperti itu. Nah, di sini nanti kita akan mereview seperti biasanya, sobat. Kita akan belajar tentang ricikannya, lalu juga filosofinya, lalu juga dengan pamornya. Nanti kita akan membuka buku seperti biasanya. Kita akan membuka buku dapur dan juga membuka buku ensiklopedi keris. Nah, sobat semuanya, sebelum kita membuka dari buku sebagai sebuah acuan belajar kita, saya akan memberitahukan kepada kalian semuanya, saya akan menunjukkan kepada kalian semuanya seperti apa sih dapur Balebang itu. Yuk, kita akan membuka kerisnya. Nah, sobat semuanya, ini adalah penampakan dari keris Balebang koleksi pribadi saya. Nah, dan ini untuk saat ini mungkin sudah waktunya untuk ganti tuan baru. Kalau kalian melihat di sini sobat semuanya, untuk pamornya sendiri ini sangat-sangat penuh ya. Ini sugih pamor. Kalau menurut saya pribadi, ini masuknya di pamor pedaringan kebak, sobat. Nah, ini sudah lama banget saya koleksi. Karena apa? Karena saya pribadi sangat menyukai keris-keris dengan pamor-pamor yang ngebior, pamor-pamor yang belum terkikis, itu seperti itu, belum aus. Jadi ini masih boleh dibilang untuk pamornya sendiri ini masih utuh. Nah, seperti ini, sobat. Oke, kita lanjut. Kita akan membuka buku ensiklopedi keris dan juga kita akan membuka buku dapur. Nanti kita akan mengulas, kita akan mereview bersama tentang ricikannya, lalu juga filosofi dari Balebang itu apa, lalu juga kita akan mengulas tentang pamornya. Nah, sobat semuanya, ini adalah penampakan dari bilah kerisnya. Coba kalian amati ini. Ini untuk bilahnya seperti ini, termasuk ya lumayan utuh lah untuk di bagian bilahnya ini. Nah, dan untuk pamornya sendiri ini juga termasuk pamornya juga utuh, jadi mungkin bisa dikatakan 97% masih utuh untuk pamornya sendiri. Nah, seperti ini. Coba kita akan membuka atau melihat dari buku pertama, yaitu yang akan kita jadikan acuan sebagai belajar kita adalah buku ensiklopedi keris, sobat semuanya. Nah, ini saya sudah membuka di halaman yang menerangkan tentang keris Balebang. Nah, ini sobat semuanya, di keterangan sini, Balebang adalah nama dua jenis dapur keris. Jadi dua. Yang satu Balebang Luk 5 dan yang lain ini Luk 7. Ukuran panjang bilahnya sedang. Keris dapur Balebang yang berluk 5 memakai kembang kacang, lambe gajahnya hanya satu, sokokannya rangkap, pakai tikel alis dan memakai serawean tetapi tanpa gereneng. Selain itu tidak ada lagi ricikan lainnya. Keris dapur Balebang yang berluk 7 ini mempunyai tanda-tanda sebagai berikut. Ukuran panjang bilahnya sedang,
biasanya memakai odo-odo. Keris ini memakai kembang kacang dan lambe gajahnya hanya satu. Ada sogokan rangkap dan serawean tanpa ricikan lainnya. Jadi kelengkapan ricikan kedua dapur keris ini hampir sama. Yang beda hanyalah jumlah luknya. Nah, kalau di sini yang beda adalah jumlah luknya. Padahal kalau di keterangan ini kalau untuk yang luk 7 ini biasanya memakai odo-odo. Nah, kalau ada kata biasanya berarti juga ada yang memakai, ada yang tidak. Mungkin seperti itu. Karena balebang dipakai untuk nama dua jenis dapur keris, sebaiknya jika menyebut nama dapur itu ditambah dengan sebutan jumlah luknya. Misalnya balebang luk 5 atau luk 7. Nah, ini adalah untuk ricikannya sobat semuanya. Coba kita akan melihat di buku dapur. Nah, ini adalah buku dapur dan kita membuka pada bab yang menerangkan tentang balebang. Nah, ini adalah penampakan dari dapur balebang. Nah, di sini luknya luk 7. Karena kalau untuk di buku dapur sahabat semuanya, saya mencari luk 5 yang balebang luk 5 ini tidak ada. Coba kita akan melihat ricikannya. Balebang luk pitu berarti luknya 7. Ada sekar kacang. Nah, ini ada sekar kacang, ada jalen. Nah, ini lalu ada lambe gajah. Ini lambe gajah. Lalu ada sogokan. Nah, ini ada sogokannya. Nah, ini sogokan. Lalu ada tikel alis. Nah, ini tikel alisnya. Lalu ada serawean. Nah, ini adalah seraweannya. Coba kita akan mencocokkan di keris koleksi dari Galeri Bumi Mojopahit ini sobat. Nah, dia memakai kembang kacang. Nah, ada kembang kacangnya. Kalau di sini kembang kacangnya ini modelnya nggelung wayang. Kalau yang di sini ini kembang kacangnya bermodel nguku bimo. Nah, seperti ini sobat. Jadi seperti ini adalah nguku bimo. Lalu ada mana ini tadi jalen. Nah, ada habis dari luk pitu ya, luknya 7 1 2 3 4 5 6 7. Nah, luknya 7. Lalu dia ada sekar kacang, lalu ada jalen dan juga ada lambe gajah. Ini lalu ada sogokan rangkap. Lalu ada tikel alisnya. Nah, ini kalau kita raba seperti ini ada tikel alisnya. Lalu ada serawean. Nah, di sini adalah seraweannya. Nah, berarti sobat semuanya, ini masuk di balebang luk 7. Lalu setelah kita mereview tentang ricikannya, coba kita akan membahas sedikit tentang filosofi dari balebang itu sendiri sobat. Dan ini saya dapatkan dari sumber yang lain, jadi bukan dari sumber buku kedua buku ini sobat semuanya. Jadi balebang itu berasal dari kata bale yang berarti bangunan dan kambang yang berarti mengambang atau terapung di atas air. Jadi sobat semuanya, balebang itu merupakan singkatan dari bale kambang yang pada zaman kerajaan dulu ini merupakan sebuah bangunan atau peristirahatan yang terapung di tengah kolam. Bale kambang ini sobat semuanya biasanya digunakan oleh raja untuk meditasi atau menenangkan diri, dan juga digunakan sebagai tempat peristirahatan dengan para permaisuri dan para selir-selirnya. Nah, keris balebang ini sobat semuanya, ini dipercaya memiliki tuah untuk ketentraman rumah tangga, dapat menjauhkan pemiliknya dari hal negatif, dapat membawa suasana tentram, damai dan adem ayem, serta dapat mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Itu seperti itu. Dan karena ini memakai luk 7 sahabat semuanya, ini mewakili doa dan harapan pemiliknya pada Tuhan dengan simbolik luk 7 ini, yang dalam bahasa Jawa ini bermakna pitulungan atau pertolongan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, itu adalah sedikit penjabaran dari filosofi balebang. Nah, setelah itu kita akan melihat di pamornya. Nah,
Kalau saya pribadi sobat, ini menamakannya pamor pedaringan kebak. Pedaringan kebak itu seperti halnya kayak wos putah, tapi dia itu penuh sekali, memenuhi bilah seperti itu. Pedaringan kebak itu sobat semuanya, itu artinya kalau pedaringan itu adalah berarti wadah atau tempat beras. Nah, kalau kebak itu berarti penuh. Jadi pamor pedaringan kebak ini sobat semuanya, ini berarti wadah atau tempat beras terisi penuh, melambangkan sebuah kesejahteraan dan kemakmuran hidup. Dalam kepercayaan masyarakat pecinta keris, ini makna filosofi tersebut membuat murah rezeki, hidup sejahtera dan berkecukupan. Nah, itu adalah filosofi dari pamor pedaringan kebak sobat semuanya. Nah, demikian tadi sobat, kita sudah mereview bersama tentang salah satu dari dapur keris koleksi dari Galeri Bumi Mojopahit yang bernama Balebang. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya, khususnya bagi kalian para pecinta tosan aji pemula. Apabila dalam penyampaian review tadi saya ada kesalahan ataupun juga ada kekurangan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan salam dari Bumi Mojopahit.